Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya F. Hervita Putri Caniago. Saya dari Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2022, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya mengambil tema tentang Kapital Selektasi Sistem Sosial Indonesia. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu Kapital Selektasi Sistem Sosial Indonesia, yang membahas tentang karakter dan dinamika masyarakat, struktur sosial, proses sosial masyarakat Indonesia, serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pembentukan negara bangsa Indonesia. Di sini saya akan membahas 4 pembahasan tentang Kapital Selektasi Sistem Sosial Indonesia. Yang pertama ada konteks struktural demokrasi konsensus, yaitu konteks struktural demokrasi konsensus merupakan salah satu pendekatan dalam menggali demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, demokrasi dikelola melalui konsensus yang menunjukkan bahwa semua pihak di suatu negara memiliki peran yang penting dalam mengambil keputusan dan mengatur perubahan. Beberapa elemen penting dalam konteks struktural demokrasi konsensus meliputi: yang pertama, konsensus. Konsensus mencerminkan penuhnya pihak yang terlibat dalam mencapai kesepakatan tentang keputusan atau perubahan-perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak memiliki peluang untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses demokrasi. Yang kedua, sistem manajemen konflik. Demokrasi konsensus sebagai sistem manajemen konflik bertujuan untuk mengatasi perbedaan dan konflik yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi terbuka, dialog, dan pengurangan perbedaan yang konstruktif. Dalam konteks ini, demokrasi struktural dan konsensus menjadi penting untuk memastikan bahwa semua pihak menjadi peluang yang sama dalam mengambil keputusan dan mengatur perubahan, serta untuk menciptakan suatu negara yang harmoni dan adil. Dan yang kedua, ada demokrasi konsensus sebagai sistem manajemen konflik. Demokrasi konsensus sebagai sistem manajemen konflik merupakan pendekatan yang menekankan pada konsensus dan koalisi untuk mengatasi perbedaan dan konflik yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting dari demokrasi konsensus sebagai sistem manajemen konflik. Yang pertama ada konsensus. Demokrasi konsensus menekankan pada konsensus atau pihak untuk mengatasi perbedaan dan konflik. Hal ini memungkinkan semua pihak memiliki peluang untuk berkompromi dan bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua ada koalisi. Koalisi besar dan berbagi kekuasaan dalam mengelola lembaga eksekutif memungkinkan berbagai kelompok politik merasa lebih memiliki kesempatan untuk mengelola negara. Kelemahan demokrasi mayoritas dapat menjadi masalah sehingga demokrasi konsensus menjadi alternatif yang lebih menekankan konsensus ketimbang oposisi. Yang ketiga, ada elemen-elemen demokrasi konsensus. Terdapat beberapa elemen penting dalam demokrasi konsensus antara lain: yang pertama ada konsensus. Demokrasi konsensus menekankan pentingnya mencapai kesepakatan bersama melalui konsensus sehingga semua pihak merasa terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada koalisi. Adanya koalisi besar dan berbagi kekuasaan dalam mengelola lembaga eksekutif yang memungkinkan berbagai kelompok politik merasa memiliki kesempatan untuk mengelola negara secara bersama-sama. Demokrasi konsensus merupakan alternatif dari demokrasi mayoritas dan menekankan pentingnya inklusi, konsensus, dan partisipasi dalam mengelola negara. Dan yang terakhir dalam pembahasan ini yaitu demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konsensus. Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan konsensus, musyawarah, dan keadilan sosial. Konsep ini mencerminkan semangat inklusivitas, partisipasi, dan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan konflik. Dalam konteks demokrasi konsensus, demokrasi Pancasila diimplementasikan sebagai suatu rezim demokrasi yang lebih menekankan konsensus ketimbang oposisi, lebih merangkul ketimbang memusuhi, dan memaksimalkan ukuran koalisi atau ruling majority ketimbang sekadar demokrasi 50% plus 1. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konsensus yang menekankan pentingnya inklusi, konsensus, dan partisipasi dalam mengelola negara. Dengan demikian, demokrasi Pancasila dapat dipandang sebagai bentuk demokrasi konsensus yang menggambarkan semangat kesepakatan bersama dan inklusivitas dalam konteks keberagaman masyarakat di Indonesia. Sekian dari saya, pembahasan tentang Kapital Selektasi Sistem Sosial Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.